Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Selamat jumpa di dalam ibadah pagi hari ini, kenaikan Tuhan Yesus Kristus, sekaligus pembukaan kesaksian pelayanan tahun 2020. Marilah untuk itu Bapak Ibu, kita memuliakan nama Tuhan dengan memuji PKJ 19 ayat yang Mari sembah Roh Maha Kudus, agungkanlah hikmat-Nya besar. Roh Kudus menuntun setiap langkah kami, agar hidup kami semakin berseri. Mari sembah Roh Maha Kudus. Para kekasih Tuhan, baiklah kita bersama memulai ibadah di saat ini. Ibadah pembukaan bulan Kespel tahun 2020 pada hari ini kami rayakan dengan penuh sukacita bahwa dengan kuasa Roh Kudus kita menjadi saksi dan pelayan Kristus yang benar sesuai dengan sabdanya. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai jemaat-Nya. Amin. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Bersama kita merespon akan firman Tuhan ini dengan Kidung Jemaat 237, bait yang pertama. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia, jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Jemaat disilakan duduk. Para milik kepunyaan Tuhan, Tuhan Yesus senantiasa memanggil kita untuk memperbaharui status sebagai anak-anak-Nya. Oleh karena Dia ingin agar kita tetap hidup dalam rancangan kasih-Nya. Oleh sebab itu mari kita sambut panggilannya, seraya menyesali dan memohon belas kasihan serta pengampunan dari Tuhan. Kidung Jemaat 25 bait yang pertama dan bait yang keempat. Ya Allahku, di cahaya-Mu tersingkap tiap noda. Kau lihatlah manusia penuh lumuran dosa. Ya amin, ya di Golgota ditanggungnya dosaku, dan darahnya yang mulia menghapus aib jiwaku. Baiklah kita merendahkan hati kita dan bersujud memohon pengampunan dari Tuhan. Anugerah-Mu tak terkatakan
memenuhi hidup kami. Kasih-Mu tak henti-henti tercurah dalam hidup kami. Berkat dan kemurahan-Mu terus mengalir membersamai hidup kami dari saat ke saat. Dikau Allah yang hebat dan ajaib bagi hidup kami, dan selalu sempurna untuk melakukan kebaikan bagi kami milik kepunyaan-Mu. Namun demikian kami di saat ini datang bersujud di hadapan-Mu, mengakui akan kekurangan dan keterbatasan. Kami tidak sanggup untuk hidup sebagai anak-anak terang sebagaimana yang Kau kehendaki. Kami bersalah, kami berdosa kepada Tuhan, berdosa kepada sesama, bahkan terhadap diri kami sendiri. Itulah sebabnya dengan penuh penyesalan kami sujud di hadapan Tuhan, memohon berkenan Tuhan mengampuni kami di dalam Yesus Kristus. Amin. Kekasih Tuhan, saya mengundang untuk bersama berdiri dan kita menerima berita pengampunan dosa. Saudaraku, Tuhan adalah Maha Kasih. Apabila kita mau mengakui segala kesalahan dengan hati yang tulus dan sungguh, maka Ia akan mengampuni kita sebagaimana sabdanya demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Kita bersama merespon akan firman Tuhan atau berita anugerah ini dengan Kidung Jemaat 178 bait yang kedua. Silakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tibalah saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Namun sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, yang kami sapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan, di pagi hari ini kami benar-benar mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan kehidupan kami sampai saat ini dalam keadaan sukacita. Bapa, kalau sebentar lagi kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan datang di tengah-tengah hati kami masing-masing, sehingga firman yang kami dengarkan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Samuel yang akan menghantarkan firman-Mu, kiranya Tuhan beri roh kebijaksanaan sehingga apa yang terucap nanti hanyalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan.
Lukas 24 ayat 44 sampai 53 yang begini firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang telah dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan perkuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya sampai memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa bersukacita dan berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Kami dalam kegelapan, biar oleh sabdamu akal budi kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukan sabda Tuhan di hidup kita setiap waktu. Amin. Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus. Tema yang akan kita renungkan di hari pembukaan kesaksian dan pelayanan atau bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2020. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah para murid yang sedang bercakap-cakap perihal kebangkitannya semula mengejutkan mereka, bahkan mereka menyangka hantu. Tetapi kemudian mereka percaya setelah Tuhan Yesus meyakinkan mereka bahwa Dia adalah Yesus yang bangkit. Dalam perjumpaan itu Tuhan Yesus menyampaikan 4 catatan penting bagi para murid. Yang pertama, bahwa segala yang tertulis tentang Mesias dalam kitab Taurat Musa, kitab para nabi dan kitab Mazmur kini sudah digenapinya. Dengan kata lain, sejarah karya penyelamatan Allah yang melintasi abad ke abad mencapai puncaknya pada peristiwa penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Atau tegasnya,
Yesus mau katakan bahwa penggenapan dari seluruh nubuatan itu adalah Aku yang ada di hadapan kamu. Catatan yang kedua, dengan penggenapan nubuat tentang Mesias, bukanlah berarti telah berakhir karya penyelamatan Allah. Justru baru akan dimulai babak berikutnya, yakni Yesus mengutus para murid dan tentu para pengikutnya kemudian untuk menyampaikan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa kepada dunia. Karena dengan kebangkitan Kristus bukan berarti otomatis manusia diampuni. Kenapa? Karena tawaran pengampunan dosa haruslah direspon dengan sikap pertobatan. Memang Allah menawarkan pengampunan, tetapi bukanlah pengampunan tanpa syarat. Allah juga menawarkan keselamatan, namun bukanlah keselamatan yang murahan. Pengampunan dan keselamatan harus disertai dengan perubahan hidup. Saudara kekasih Tuhan, ibaratnya orang yang badannya kotor tidak bisa berharap bersih hanya dengan menggunakan pakaian yang bersih tanpa mandi. Haruslah mandi. Demikian juga pengampunan dan keselamatan harus diawali dengan pertobatan. Artinya harus bertobat. Catatan yang ketiga, para murid dan tentunya pengikut Kristus diutus untuk menjadi saksi kepada dunia tentang berita pengampunan dari Allah. Namun Tuhan Yesus tahu manusia itu terbatas dan penuh kekurangan. Oleh karena itu Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus untuk senantiasa menyertai para muridnya. Salah satu peran dari Roh Kudus yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah membuka pikiran para murid untuk mengerti arti kitab suci. Pertanyaannya, mengapa pikiran para murid tertutup? Oleh karena harapan mereka untuk menjadikan Mesias sebagai Raja Israel tidak terpenuhi, membuat mereka gagal untuk mengerti rencana penyelamatan Allah yang sedang dikerjakan oleh Sang Mesias. Kekasih Tuhan, bisa jadi orang Kristen tertentu yang karena permohonan dan permintaannya belum dikabulkan oleh Tuhan, membuat pikiran mereka tidak mengerti rencana Tuhan yang lebih baik atas kehidupannya dan atas panggilannya. Oleh karena itu perlu adanya Roh Kudus untuk meluruskan dan mencerahkan kembali cara berpikir manusia tentang hidup dan panggilannya. Catatan keempat, perjumpaan dengan para murid menjelang kenaikan Tuhan Yesus memberi semangat, kekuatan dan harapan baru bahwa semua yang disampaikan Tuhan Yesus dalam perjumpaan membuat tidak ada alasan untuk sedih saat berpisah dengan Tuhan Yesus. Malah sebaliknya, dikatakan bahwa para murid pulang dengan penuh sukacita
setelah diberkati dan berpisah dengan sang guru. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika direnungkan tema bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2020, Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus. Tema ini memuat dua hal. Yang pertama, Roh Kudus menjadikan kita sebagai saksi dengan mengacu pada arti kata parakletos. Maka kata menjadikan di sini mengandung makna yang sangat luas dan dalam. Roh Kudus melengkapi, Roh Kudus menyempurnakan, Roh Kudus membela, Roh Kudus menghibur, Roh Kudus menguatkan, Roh Kudus meneguhkan, Roh Kudus melindungi, dan seterusnya kepada para pengikut Kristus atau saksi-saksi Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Gereja Kristen Jawi Wetan cenderung memakai istilah saksi dibanding istilah pekabaran Injil. Mengapa? Karena pertimbangan konteks masyarakat Indonesia yang majemuk. Kalau menggunakan pekabaran Injil, pasti orang mudah berprasangka karena lebih terkait dengan menyampaikan doktrin atau ajaran-ajaran Kristiani kepada sesama. Tapi kalau menggunakan kata saksi, lebih menunjuk kepada upaya mewujudkan nilai-nilai kekristenan atau nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan yang nyata, yang langsung bersentuhan dengan kehidupan sesama tanpa menimbulkan konflik. Sehingga kehadiran orang Kristen bukan membawa konflik, tetapi membawa berkat. Kedua, Roh Kudus menjadikan kita pelayan Kristus. Artinya, kita tidak melayani yang lain selain melayani Kristus dan kehendaknya. Saudaraku, dalam konteks pelayanan di lingkup bergereja atau dalam lingkup dunia kerja, kadang-kadang orang sulit membedakan antara melayani kehendak Kristus atau melayani kehendak manusia. Kadang dihadapkan dengan pilihan melayani kehendak lembaga tertentu atau melayani kehendak Kristus, melayani kehendak jemaat atau melayani kehendak Kristus, melayani kehendak atasan atau melayani kehendak Kristus. Memang pilihan-pilihan ini tidak mudah dan akan semakin sulit bila dihubungkan dengan demi keamanan, demi kenyamanan, demi kepentingan atau keinginan manusiawi. Saudaraku, walaupun demikian, bila kita tetap mengandalkan Roh Kudus, maka Dia akan menerangi pikiran dan hati kita, meneguhkan iman kita, menguatkan komitmen kita untuk tetap setia, bersaksi dan melayani kehendak Kristus dalam segala konteks pelayanan yang terus menantang dan mengancam. Tuhan memberkati. Amin. Kekasih Tuhan
Mari bersama kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita akhiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memperbarui iman percaya kita di hadapan Tuhan dengan kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dimohon untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bulan kesaksian dan pelayanan di tahun 2020 ini tentu tidak bisa kita rayakan sebagaimana biasanya karena pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia, khususnya di tanah air kita. Namun alangkah eloknya menjelang hari raya Pentakosta, atau tegasnya dalam 9 hari ke depan, dengan berpedoman pada liturgi dan renungan singkat yang disediakan, jemaat diminta untuk terus merenungkan sabda Tuhan dan berdoa agar Tuhan berkenan melalukan virus corona dari tengah-tengah bangsa kita secara khusus dan dunia pada umumnya. Oleh karena itu, bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2020 dengan tema Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus dinyatakan dibuka dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Demikian, terima kasih. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, pujian penyembahan telah kita naikkan, kini tiba saatnya kita memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Sudah selayaknya kita mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Baik melalui persembahan kita, agar olehnya pekerjaan pelayanan Tuhan terus dinyatakan. Sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu melalui firman Tuhan yang ada di dalam 2 Korintus 8, 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Amin. Bersamaan kita mengumpulkan persembahan, kita pujikan
PKJ 216, berlimpahlah sukacita di hatimu. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari jemaat Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur untuk tiap tuntunan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hidup, bahkan dalam tiap keadaan yang kami hadapi. Dikau melakukan bukan karena kami baik, namun semata karena kebaikan dan kepedulian Tuhan atas kami umat milik-Mu. Di momen peringatan kenaikan Kristus ini, kami sungguh bersuka cita karena sesungguhnya itu memastikan kembali tentang sorga yang Dikau sediakan bagi kami. Biarlah itu selalu menjadi jaminan yang terus meneguhkan dan menyemangati manakala dihadapkan dengan kesukaran hidup karena menjadi saksi Tuhan. Kami berdoa bagi tiap warga jemaat yang saat ini sedang mengalami berbagai ujian hidup, baik sebagai dampak langsung dari virus corona ataupun permasalahan-permasalahan lainnya. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa melindungi dan menaungi senantiasa. Demikian juga Tuhan tolong agar kami mampu mengoptimalkan peran dalam tanggung jawab yang dipercayakan, walaupun kami melakukannya dari rumah kami masing-masing, baik kami sebagai PNS, sebagai karyawan swasta, sebagai siswa, siswi, ataupun mahasiswa, bahkan karyawan lainnya. Tuhan tolong bila ada warga yang sakit, resah, gelisah, dan apapun keadaan yang dijalani saat ini, sebab hanya Tuhan saja yang menjadi segalanya atas dan bagi kami. Roh Kudus menolong gereja-Mu agar mampu mengupayakan pelayanan yang terbaik bagi umat-Mu. Kami berdoa agar berkenan Tuhan tolong pemerintah dengan roh hikmat, pengertian, serta kemampuan untuk terus mengupayakan cara dan jalan di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tolong yakinkan semua pihak bahwa dalam negara tercinta di saat-saat seperti ini, kesatuan dan persatuan sebagai anak bangsa supaya dipulihkan dan diteguhkan, karena terus dibutuhkan untuk melawan corona dan juga untuk mencapai cita-cita besar, yakni Indonesia yang adil dan makmur. Tuhan tolong agar walau bulan kesaksian dan pelayanan tahun ini tidak diisi dengan berbagai-bagai kegiatan seperti biasanya, namun semua itu tidak mengurangi semangat dan panggilan kami untuk terus menjadi saksi dan pelayan Tuhan. Semangati umat-Mu agar dalam masa penantian Pentakosta, gerakan doa selama 9 hari ke depan terus digalakan agar kami semakin kuat iman dan percaya kepada-Mu. Terimalah ungkapan syukur dalam wujud persembahan yang kami haturkan, sekalipun amat kecil dan sedikit, tapi dengan penuh syukur kami haturkan. Biarlah berkenan menjadi sarana bagi pelayanan Tuhan dalam dunia. Mohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa
demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah di saat ini. Firman Tuhan kepada kita supaya kita senantiasa bersuka cita. Sediakanlah diri dan hidup kita untuk bersaksi dan melayani kehendak Kristus. Amin. Jemaat saya undang berdiri dan kita muliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 432 bait yang kedua. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jemaat kekasih Tuhan, arahkanlah hati dan hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin.